Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syarani Zulma dari Prodi PGMI semester 6D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas manajemen pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Agusin, Magister Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh guru. Berikut ada beberapa contoh hambatan umum dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, disiplin siswa. Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan kelas adalah masalah disiplin siswa. Jika siswa tidak mematuhi aturan, tidak menghormati guru, atau sering mengganggu kelas, maka pembelajaran bisa terganggu. Oleh karena itu, guru harus menghadapi tantangan ini dan mencari strategi yang efektif untuk mengatasi masalah disiplin. Yang kedua, perbedaan kemampuan. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ini bisa menjadi salah satu hambatan pengelolaan kelas, karena guru harus mencoba memenuhi kebutuhan dan memperhatikan perkembangan setiap siswa secara individual. Memastikan bahwa materi pembelajaran ini sesuai dengan tingkat pemahaman siswa yang beragam dan bisa menjadi tantangan bagi mereka. Selanjutnya, motivasi siswa. Ketika siswa sudah kehilangan motivasi atau minat terhadap pembelajaran, minat terhadap pelajaran, mereka mungkin tidak aktif atau kurang berpartisipasi dalam kelas. Di sini guru harus mencoba mencari untuk meningkatkan motivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka. Jadi motivasi siswa ini penting banget dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya, ukuran kelas yang besar. Jika kelas memiliki jumlah siswa yang terlalu banyak, itu bisa menjadi tantangan dalam pengelolaan kelas. Guru mungkin sulit memberikan perhatian individual kepada setiap siswa atau mengendalikan kelompok yang besar. Dalam situasi ini, guru perlu menggunakan strategi pengelolaan kelas yang efektif dan mempertimbangkan pengaturan kelompok atau metode pembelajaran yang lebih kolaboratif. Selanjutnya, perbedaan budaya dan latar belakang. Siswa dalam kelas dapat berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Ini dapat menciptakan tantangan dalam pengelolaan kelas karena perbedaan dalam nilai-nilai, norma, atau harapan. Guru perlu menjadi peka terhadap perbedaan ini dan menciptakan lingkungan inklusif yang menghormati dan menghargai keberagaman siswa. Selanjutnya, kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku teks yang memadai, peralatan laboratorium, atau fasilitas yang memadai. Ini juga dapat mengaruhi pengelolaan kelas. Guru perlu menjadi kreatif dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mencari solusi alternatif untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, kurikulum yang padat. Kurikulum yang terlalu padat atau terlalu banyak materi yang harus dicakup dalam waktu yang terbatas bisa menjadi suatu hambatan. Guru harus bisa memprioritaskan topik yang paling penting saja dalam mengembangkan strategi pengajaran yang efisien agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya, konflik antar siswa.
Konflik antar siswa di dalam kelas dapat mengganggu pembelajaran dan mengganggu atmosfer kelas yang kondusif. Guru harus bisa menjadi mediator dan membantu siswa menyelesaikan konflik dengan secara konstruktif. Jadi, hambatan-hambatan ini tidaklah mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan lingkungan pembelajaran. Penting bagi guru untuk mengembangkan strategi pengelolaan kelas yang efektif dan terus belajar dari pengalaman mereka. Dari kesimpulan, dalam pengelolaan kelas, keterampilan guru adalah peran yang paling penting untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat mutlak bagi terjadinya suatu proses pembelajaran yang efektif agar setiap anak di kelas dapat belajar dengan tertib sehingga tercapailah tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran di kelas, banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti kondisi dan situasi pembelajaran serta prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sekian penjelasan dari saya.